siap untuk menghasilkan bunga dengan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan pembuahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, tidak terasa dari sejak awal saya mengelola kebun balkon ini yang kurang lebih sudah sebulan lebih. Video demi video sudah kami posting. Aneka macam cara pemupukan dan aplikasi pestisida pun sudah kita posting. Tentang bagaimana bertanam cabai di polybag. Hari ini, ketika sekarang di awal fase pertumbuhan generatif, saya ingin mencoba mereview bagaimana perawatan tanaman cabai di polybag pada fase vegetatif. Sehingga diharapkan video ini akan merangkum dari semua video-video yang sudah kita tayangkan. Mulai dari awal sampai ke usia sekarang, yaitu pertumbuhan vegetatif. Pertama, bahwa kalau kita bagi tentang waktu, anggaplah bahwa fase pertumbuhan vegetatif itu kurang lebih 1 bulan. Karena ketika tanaman sudah mulai berusia di atas 1 bulan, rata-rata sudah menghasilkan bunga seperti ini. Bisa kita lihat, kalau yang tidak dipotong pucuk udah langsung pada berbunga. Ketika kita bicara fase vegetatif, ada 2 hal tentunya yang pasti kita bahas. Pertama adalah pemupukan. Yang kedua adalah pengendalian hama dan penyakit tentang aplikasi pestisida. Ini adalah rangkuman dari video yang sudah kita posting banyak. Pertama, bahwa pemupukan yang kita lakukan adalah setelah minimal 1 minggu pindah tanam atau 7 hari HST, 7 HST maksud saya, 7 hari setelah pindah tanam, lakukan pengocoran dengan pupuk bisa NPK, KNO3, dan TSP atau fosfor. Tujuannya adalah kalau kita mengaplikasikan campuran dari NPK dengan TSP atau dengan fosfor yang lain, itu maksudnya supaya tanaman itu tumbuh kokoh. Kalau memang dipandang tanaman itu sudah subur. Kalau NPK 16 kita gabung dengan KNO3 merah, seperti yang sudah kita contohkan 2 model ini, kita menginginkan tanaman yang subur. Karena kita pandang tanaman tersebut kurang subur. Intinya itu, bisa dicek lagi videonya. Itu yang pertama. Pemupukan selanjutnya minimal 1 minggu 1 kali selalu kami kocor. Di fase vegetatif ini yang kita utamakan adalah pupuk NPK 16-16. Nanti pada kocoran minggu ketiga bisa kita tambahkan mikro, terutama yang 3 kandungan, terutama kalsium, boron, magnesium. Untuk kalsium itu sebenarnya bukan mikro, tapi ada yang berpendapat adalah second makro, pupuk utama kedua, kalsium. Tapi 3 hal ini, kalsium, boron, magnesium, jangan lupa aplikasikan pada kocoran. Silahkan pada kedua, pada kocoran ketiga atau kocoran keempat. Supaya memasuki fase generatif ini, tanaman itu sudah siap untuk menghasilkan bunga dengan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan pembuahan. Maksud saya untuk pembuahan. Nah, mohon maaf di sini dekat rel kereta agak terganggu sedikit suaranya. Kemudian yang kedua adalah tentang pengendalian hama dan penyakit. Kami sudah jelaskan video demi video bahwa pengendalian hama yang terbaik adalah dengan cara kita antisipasi, kita protek, jangan sampai terjadi. Seperti yang sudah kita sarankan. Yang utama harus kita kendalikan, kita tahu tanaman cabai permasalahan utamanya adalah keriting. Lakukan penyemprotan minimal setelah 1 minggu pindah tanam dengan menggunakan pestisida yang bahan aktif abamectin. Itu yang pertama. Kemudian penyemprotan yang kedua, kita lihat juga situasi
jangan lakukan lagi dengan abamectin, tapi selang dengan bahan aktif yang lain. Setelah itu boleh kembali ke abamectin. Jadi kurang lebih fase vegetatif ini kita lakukan 3 kali penyemprotan pestisida. Jadi 2 hal ini pada fase vegetatif, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit secara terstruktur setiap minggu kita lakukan. Nah, inilah hasilnya seperti apa. Alhamdulillah sampai hari ini tanaman masih sehat, keriting walaupun ada yang kena juga tidak terlalu banyak. Seperti kita informasikan, yang jenis kaliber memang ini agak berbeda. Dalam pengendaliannya saya juga belum terlalu paham, mungkin karena untuk kaliber ini tidak tahan untuk di dataran rendah seperti di Cilegon. Nah, untuk selanjutnya, daripada review sekarang ini, nanti akan saya ulas, akan saya jelaskan di dalam deskripsi penyemprotan pestisidanya seperti apa, pemupukannya seperti apa, dan bahan-bahannya seperti apa. Itu hasil dari review video-video yang sudah kita posting. Mudah-mudahan ada gambaran. Kenapa kita tidak menyarankan pakai ini, pakai ini? Tidak, tapi kami ingin lebih berbicara, menggambarkan bahwa kita tidak kaku oleh satu jenis. Contoh termasuk pupuk. Kita bisa menggunakan NPK, kita bisa menggunakan KNO, kita bisa menggunakan fosfat. Jadi kenapa menggunakan ini? Kenapa menggunakan ini? Itulah yang akan mengantarkan kita ke pemahaman tentang pemupukan. Jadi kita jangan kaku dalam melakukan pemupukan. Yang penting kandungan hara yang terkandung di dalam pupuk itu yang kita paham. Betul, ketika vegetatif yang paling dominan adalah nitrogen. Tapi jangan lupa bahwa tanaman pun membutuhkan unsur-unsur lain, jadi persentasenya yang berbeda. Jadi dalam review ini sekali lagi, itulah kurang lebih dalam usia 1 bulan ini selesailah fase vegetatif dan kita memasuki fase generatif. Ketika fase vegetatif yang sudah kita lewati, video-video tentang pemupukan sudah kami posting, tinggal dipilih mau mana yang kita coba atau dicoba dua-duanya. Bagaimana pengendalian hama dan penyakit, silahkan banyak pilihan tentang pestisida yang kita bisa gunakan. Tapi paling tidak untuk mengendalikan aneka jenis kutu yang menimbulkan tanaman itu keriting, seperti kutu trip, apis, dan tungau, biasanya kita lebih menggunakan bahan aktif abamectin yang masih agak kuat untuk tanaman. Cuma tolong untuk aplikasi abamectin jangan pernah berturut-turut, selalu diselang dengan bahan aktif yang lain. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan kekebalan kepada hama yang kita semprot atau hama yang kita kendalikan. Nah, inilah mungkin review daripada perawatan fase vegetatif. Dan nanti kita memasuki fase generatif, apa yang harus kita lakukan, pupuk apa yang kita aplikasikan, dan pengendalian hama dan penyakit apa yang harus kita kendalikan. Karena pada fase generatif ini berbeda hama dan penyakitnya dengan pada fase vegetatif. Fase generatif kita harus mulai berpikir bagaimana mengendalikan layu, bagaimana mengendalikan busuk buah karena lalat buah, bagaimana mengendalikan patek pada buah yang dihasilkan. Nah, itu akan kita bahas di fase generatif yang berikutnya. Dan nanti terakhir akan kita review juga bagaimana pengendalian hama dan penyakit di fase generatif nanti. Mungkin itu review perawatan tanaman cabai di fase vegetatif. Tentu kami berharap mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selalu kami mengingatkan, silahkan komen atau saran kepada kami untuk kebaikan kita bersama dalam rangka pembelajaran kita semua. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.